Bab 1631. Akhirnya kita sampai di dasar gunung. Ya ampun, berdasarkan perjalanan, kita masih harus berjalan 7-8 hari lagi sebelum kita bisa mencapai tujuan akhir yang ditandai di peta. Jauh sekali. Kevin jengkel ketika dia melihat gunung besar di depannya dan jarak di peta. Jauh banget sih. Masalah utamanya adalah gravitasi di sini sangat berbeda, dan kita tidak bisa berjalan terlalu cepat. Cukup melelahkan jika kita terus berjalan seperti ini, dan kecepatan berjalan kita mungkin akan sangat berkurang jika ini terus berlanjut. Kita tidak memperkirakan berdasarkan kecepatan kami saat ini, jadi saya pikir kami mungkin perlu berjalan 10 hari lagi sebelum kami mencapai tujuan. Jack juga mengerutkan kening. Lagi pula, menunda 1 hari lagi berarti Fernando memiliki 1 hari lebih sedikit, yang membuatnya sangat kecewa. Pada tahap ini, bagaimanapun, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Setelah beristirahat selama setengah hari, Jack dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, terus bergerak maju setelah mereka melewati pegunungan. Saat mereka masuk lebih dalam, kabut yang semula tersebar di belakang mereka perlahan-lahan berkumpul kembali. Seolah-olah tidak ada yang pernah melintasi jalan mereka. Cepat, kabut akan berkumpul kembali sekitar setengah jam kemudian. Kita tidak bisa terlalu jauh di belakang mereka. Kita akan tertinggal 20 menit di belakang mereka, jadi ikuti saja jalan dari mana kabut itu menyebar. Joel memiliki senyum di wajahnya saat dia bergegas membawa orang-orangnya. Haha, sepertinya meminta keluarga barat untuk meninggalkan tanda untuk kita adalah mubazir. Kita hanya perlu mengikuti jalan di mana tidak ada kabut dan berjalan ke depan sebelum kabut berkumpul kembali. Tidak perlu khawatir tersesat. Matthew tertawa keras, meskipun dia berhenti sejenak. Jika itu masalahnya, Tuan Joel, para sandera ini tidak berguna, kan? Joel terdiam sebelum akhirnya mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Sepertinya mereka tidak berguna. Bunuh mereka. Bang, bang, bang. Para sandera ini tidak memiliki kemampuan bertarung yang tinggi dan tidak bisa menggunakan chi mereka di tempat itu, apalagi dilarang terbang. Dikelilingi oleh Tuan, mereka dibunuh. Haha, ayo pergi. Para sandera ini benar-benar tidak berguna, seperti tanda yang ditinggalkan oleh 2 keluarga kecil ini. Haha, Joel tertawa terbahak-bahak dan kelompok itu terus berjalan maju dan mengikuti mereka yang ada di depan. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka melakukan perjalanan di hutan lebat, tetapi setelah berjalan selama 11 hari, mereka tiba di depan sebuah gua. Ada 7 lubang penyok di sekitar lubang ini, dan ada layar berwarna biru langit di depan gua yang melindungi bagian dalam gua. Apakah tuan-tuan itu sudah masuk ke dalam tempat ini? Seorang lelaki tua dari keluarga bangsawan kelas 2 langsung berjalan ketika dia melihat layar cahaya karena dia sangat bersemangat. Namun, dia terpental saat dia menyentuh layar cahaya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ini tidak mungkin. Dia terpental. Salah satu dari mereka tercengang. Dia kemudian melihat sekeliling. Tidak ada kabut di sekitar area ini. Ini sangat aneh. Selain itu, kita sebenarnya bisa menggunakan chi kita di sini. Jack melihat 7 lubang lekukan dan berkata, apakah kita akan menempatkan 7 bola batu di sini untuk membuka area? Itu mungkin. Bukan kebetulan bahwa ada 7 lekukan di sini. Ayo masukkan semua bola batu. Paul memikirkannya dan mengangguk saat dia berbicara. Bab 1632. Bersenandung. Saat bola batu pertama ditempatkan ke dalam lekukan, layar cahaya berwarna biru langit sedikit bergetar karena ada reaksi yang nyata. Warna layar juga menjadi jauh lebih gelap. Sesuatu terjadi. Benar-benar ada reaksi. Haha, ini bagus. Karena para master memasuki layar cahaya ini, pasti ada sesuatu yang lebih baik di dalam. Kalau tidak, mengapa mereka tidak keluar? Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak saat kegembiraan memenuhi matanya. Segera, bola batu kedua ditempatkan di lekukan kedua, diikuti oleh bola batu ketiga dan keempat. Pada akhirnya, ke-7 bola batu ditempatkan di dalam lubang. Ini adalah gerakan yang sangat kuat. Saya tidak berpikir kita akan terpental sekarang, kan? Tanya yang lain penasaran. Kenapa kita tidak mencobanya? Seorang lelaki tua menggertakkan giginya saat dia terbang dan bergegas menuju layar cahaya berwarna biru tua. Kali ini, layar cahaya tidak menghalangi saat lelaki tua itu bergegas masuk dan menghilang. Dia menghilang. Banyak orang saling bertukar pandang dan menelan air liur mereka.
Aku ingin tahu seperti apa dunia di dalam. Beberapa orang mulai sedikit khawatir. Tidak ada yang perlu ditakuti karena kita sudah di sini. Cek. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita harus menerobos ke tingkat dewa tertinggi dan menjadi master dari ranah penembus jiwa. Pria tua lain dari keluarga Lukas juga menggertakkan giginya saat dia terbang dan bergegas ke layar cahaya dalam sekejap. Ayo pergi. Ya, ayo masuk dengan cepat. Siapa yang tahu jika ada batas waktu? Jika ini hanya bisa dibuka untuk waktu yang singkat, kita tidak akan bisa masuk nanti. Dengan pemikiran itu, beberapa segera terbang dan bergegas menuju layar cahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semakin banyak orang terbang ke atas dan bergegas ke layar cahaya. Semuanya, jangan panik. Sepertinya hanya 200 orang yang diizinkan masuk. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Alejandro memanggil dengan keras ketika dia melihat lebih banyak dari mereka yang bergegas menuju layar cahaya gua. Ada terlalu banyak orang di sana, masuk seperti semut yang tergesa-gesa. Setelah sebagian besar dari mereka masuk melalui layar cahaya, Jack memegang tangan Selena dan terbang bersama. Ayo pergi. Area di luar gua menjadi kosong setelah beberapa saat, tetapi sekelompok orang lain segera tiba. Bab 1633. Haha, ini gua, oke, semuanya sudah masuk. Joel tertawa terbahak-bahak karena gembira. Namun, kegembiraannya goyah saat dia melirik Lily, yang ada di sampingnya. Nyonya ke-9, ada apa denganmu? Bukankah kamu seharusnya senang bahwa kami telah menemukan pintu masuknya? Mengapa kamu masih terlihat sangat pahit? Lily menghela nafas sebelum dia berkata, aku telah mengamati sepanjang perjalanan, tapi sepertinya aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun tentang anakku. Anakku dan yang lainnya pasti sudah mati. Joel terdiam dan dia berbicara, saya yakin dia sudah lama mati, Anda harus berhenti memikirkannya. Bagaimana dia bisa tetap hidup setelah memasuki hutan berkabut? Lily sekali lagi menghela nafas pada dirinya sendiri ketika dia secara kebetulan melihat pedang yang mencuat di tebing. Meskipun setengah dari pedang itu tertanam di batu-batu di tebing, setengahnya terbuka, dan itu tampak familiar baginya. Sayang, cepat, apakah kamu melihat pedang itu? Tolong turunkan untukku. Sembur Lily setelah dia mempelajarinya. Mengapa kamu ingin aku mengambil pedang yang sudah ada di sana untuk siapa yang tahu berapa lama? Joel tidak terlihat senang tentang itu, tetapi dia tetap terbang dan menurunkan pedang itu sebelum memberikannya kepada Lily. Itu hanya alat spiritual tingkat rendah, namun kamu membuat keributan karenanya. Kamu benar-benar sesuatu. Namun, tangan Lily yang mengambil pedang itu sedikit gemetar saat dia, dengan harapan, menjelaskan, ini pedang Lance. Ini adalah pedangnya. Dia sangat menyukai pedang ini. Bagaimana mungkin? Joel menghela nafas ketika mendengar ini dan berseru, jika itu masalahnya, mungkinkah Lance dan yang lainnya mengunjungi daerah ini? Mungkinkah mereka tidak sengaja datang ke sini? Jika itu masalahnya, itu benar-benar kebetulan. Ya, pasti itu. Lance dan yang lainnya pasti pernah mengunjungi daerah ini. Mereka pasti datang ke sini. Lily sangat gelisah saat dia gagal menahan air mata yang menetes di wajahnya. Sai, kamu harus berhenti menangis. Lihatlah permukaan gunung, ada banyak jejak pertempuran yang tersisa di sini. Mereka mungkin telah bertemu dengan monster-monster yang kuat di sini dan telah binasa, Joel menghibur. Namun, Lily masih menggelengkan kepalanya tidak percaya dan berkata, tidak mungkin. Anakku tidak mungkin mati. Lalu mengapa tubuhnya tidak ada di sini? Aku tahu mereka masih hidup. Matthew benci ketika wanita menangis, jadi dia memelototi Lily dengan tidak sabar sebelum dia menggerutu, ada cukup banyak monster-monster di sini. Bagaimana kamu masih bisa melihat mayatnya jika dia sudah mati? Selain itu, putramu sudah lama memasuki area ini, waktu yang lalu. Akan sangat aneh jika kita masih bisa melihat tubuhnya. Ayo cepat masuk dan lihat bagaimana situasi di dalam. Kita akan masuk jika kalian tidak berencana untuk melakukannya. Penatua Mosley dari Aula Kerajaan Ilahi tersenyum dingin sebelum dia melanjutkan berbicara dengan Lily dan yang lainnya. Kami bekerja sama sebelumnya karena kami semua ingin datang ke sini. Jika kami melihat item apapun yang dapat membantu kami menerobos ke tingkat dewa tertinggi saat masuk, kami harus berjuang untuk itu nanti. Haha, kamu benar. Namun, jika kita menabrak Jack,
kita harus membunuh orang itu jika kita bisa segera menembus level dewa tertinggi. Joel tertawa dan melambaikan tangannya pada anggota Cloud Sky Sect-nya. Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi di dalam. Setelah Jack bergegas ke layar cahaya sambil memegang tangan Selena, dia menemukan gelombang energi yang kuat yang memisahkan mereka secara instan. Ketika Jack melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat dan dia sendirian. Tempat itu memiliki langit biru dan awan putih sementara pepohonan setinggi langit mengelilinginya. Itu tampak seperti tempat yang sama sekali berbeda. Qi di sini tampaknya sangat kaya. Jack tidak bisa menahan napas dalam-dalam setelah dia merasakan kekayaan Qi di area ini. Kualitas Qi beberapa kali lebih kaya dibandingkan dengan tempat keluarga putih berada. Lebih penting lagi, area ini memberi orang perasaan bahwa seseorang sangat perseptif. Jack bisa merasakan bahwa kecepatan pelatihan di tempat seperti itu akan meningkat pesat. Bab 1634. Mengaum. Jack mendengar auman binatang buas yang mengerikan dari jauh. Mereka terdengar sangat mengerikan, dan raungannya yang samar membuat Jack berpikir bahwa monster-monster di area ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di luar. Pada saat itu, tum, Jack mendengar suara pertempuran di puncak gunung tidak jauh darinya. Apa yang sedang terjadi? Mereka sudah mulai berkelahi saat mereka masuk. Sepertinya jarak kami tidak terlalu jauh, meskipun semua orang yang masuk terpisah. Aku harus melihat apa yang terjadi, pikir Jack sambil terbang menuju sumber suara perkelahian. Karena Qi kaya di daerah ini, Jack terbang dengan cepat dengan pedang terbangnya dan langsung menuju puncak gunung. Tentu saja, Jack tidak terbang terlalu tinggi di langit karena dia takut monster-monster akan melihatnya. Jadi dia hanya terbang 1 atau 2 meter di atas tanah dengan cepat. Segera, Jack tiba di puncak gunung di mana pertempuran tampaknya terjadi. Sial, bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Seorang pria botak, kekar dengan alis lurus dan tampak sangat mendominasi tampak sangat besar saat dia memegang tongkat raksasa. Dia tidak mengenakan pakaian atas, dan itu memperlihatkan otot-ototnya yang tampak menakutkan yang menyerupai naga bersisik. Di sebelahnya ada seorang pria muda kurus dan tampak sedikit lebih pendek dari pria botak. Pria muda kurus itu tampak sangat kurus dan wajahnya memiliki sedikit pucat yang tidak sehat. Di depan dua orang ini adalah Melody Lawson. Dia terjatuh ke lantai, dan ada luka di pahanya. Dia terluka oleh aura pedang pria kurus itu, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Siapakah kalian? Melody menatap keduanya dengan ketakutan, mereka sangat kuat. Dia berada di tahap puncak tingkat dewa sejati dan sangat berbakat. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Master Pavilion dari Sekte Kejelasan Tertinggi. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami kekuatan mengerikan dari kedua pria ini. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka, dan bagaimanapun juga dia bukanlah tandingan mereka. Cek, beraninya kau bertanya siapa kami? Siapa kau, dan dari mana asalmu? Dari tanda pada dirimu, kau bukan salah satu dari orang-orang kami di tempat suci ini. Bicaralah, bagaimana kau bisa masuk? Berapa banyak dari kalian yang datang? Ini adalah pintu masuk ke tempat suci dari tanah yang ditinggalkan, dan kami tidak mengharapkan pengunjung. Geram pria kekar itu. Suaranya keras seperti bel yang besar dan terdengar sangat kasar. Daging di wajahnya bisa menekan orang tanpa dia marah. Bodoh, wanita ini memiliki sosok yang bagus dan mata yang menawan. Aku ingin tahu bagaimana penampilannya di balik kerudung. Pria kurus itu menyeringai dan menatap Melody yang berdiri, meronta-ronta dengan ekspresi main-main. Akan sia-sia membunuhnya begitu saja, meskipun kita akan melakukannya. Kenapa kamu tidak membiarkan aku bermain dengannya sebentar? Aku tidak pernah tidur dengan wanita yang datang dari sisi itu. Namun, pria kekar itu berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu pikirkan? Saya khawatir ada lebih banyak lagi dari mana wanita ini berasal. Kami harus melapor ke manajemen jika terlalu banyak orang yang masuk. Kami harus membunuh orang-orang ini. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang yang datang dari tanah terlantar ini untuk menikmati materi peningkatan bela diri kita. Kau benar, tapi wanita ini terlihat sangat cantik, pria kurus itu masih terlihat enggan menyerah sambil menjilat bibirnya. Namun, sebelum dia selesai, sorot mata Melody berubah dalam sekejap saat dia segera berbalik dan terbang menuju dasar gunung. Haha, wanita muda itu berencana untuk melarikan diri, iya. Mari kita lihat bagaimana kamu berencana untuk melakukannya.
Bab 1635. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu sebelum dia mengejar Melody dengan cepat. Kecepatan seperti itu. Jack terkejut saat dia menonton. Kecepatan pria kekar itu melampaui para master biasa di tahap puncak tingkat dewa sejati. Tentu saja, pria itu segera mengejar Melody dan menghantamkannya ke depan dengan palu. Cantik, karena kamu menolak menjelaskan dirimu sendiri, aku akan mengambil tindakan. Melody tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan 2 kali lebih cepat darinya dan akan mengejarnya begitu cepat. Dia dengan cepat berbalik dan saat dia melihat palu yang jatuh, dia memasukkan Chi ke pedang di tangannya sebelum dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan melindungi dirinya sendiri. Namun, bang, pria itu terlalu kuat saat Melody jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Melody muntah darah pada saat itu, dan itu menodai kerudungnya. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan Melody sangat terluka sehingga dia tidak bisa berdiri. Pria kurus itu dengan cepat terbang dan menghentikan pria kekar itu ketika dia melihat apa yang terjadi. Bodoh, jangan bunuh dia. Sia-sia, jika kamu tidak ingin tidur dengannya, aku akan melakukannya. Haha, biarkan aku tidur dengan wanita ini, dan kamu bisa pergi melihat-lihat daerah itu untuk melihat apakah ada orang lain yang datang di dalam. Kamu. Cepat atau lambat kamu akan mati karena seorang wanita. Pria kekar itu melirik pria kurus itu sebelum dia berbalik dan berlari lurus ke arah kaki gunung. Haha, sepertinya Anda berada di tangan saya sekarang, nona muda. Saya ingin melihat seperti apa penampilan Anda. Pria kurus itu tertawa sambil perlahan berjalan menuju Melody. Dia kemudian berjongkok dan bersiap untuk membuka kancing pakaiannya. Kamu B****. Kengerian Melody tertulis di seluruh wajahnya. Tetapi apalagi yang bisa dia lakukan ketika dia sudah tidak bisa bergerak? Huff, haruskah aku melihat wajahmu dulu? Aku akan ditipu jika bagian atas wajahmu terlihat cantik tetapi bagian bawahnya jelek. Tangan pria kurus itu berhenti sejenak di udara sebelum dia mengulurkannya ke arah kerudung Melody. Namun, suara mendesing. Sebuah bayangan melintas pada saat ini saat pria itu tidak sadar, dan sebuah pedang menembus tubuhnya dari belakang. Anda, pria kurus itu berbalik dan menatap Jack, yang berdiri di belakangnya, dengan tak percaya. Saat Jack mencabut pedangnya, pria itu jatuh ke tanah. Kedua orang ini memiliki kecakapan bertarung yang sangat tinggi, mereka pastilah master di tingkat dewa tertinggi. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang. Jack melirik Melody, yang terbaring di tanah. Dia kemudian mengangkatnya ke dalam pelukannya, sangat mengejutkannya. Setelah mengangkat Melody ke dalam pelukannya, Jack melihat sekeliling mereka dan melihat 2 patung batu. Sepertinya kedua pria itu menjaga tempat ini. Terima kasih, Tuan Muda Jack. Melody, duduk di lengan Jack, merona merah. Ini adalah pertama kalinya seorang pria menggendongnya sedemikian rupa, dan orang asing, tidak kurang. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Bab 1636. Melody jelas tahu di dalam hatinya bahwa sebagai Melody Lawson, dia tidak bisa memikirkan hubungan antara pria dan wanita. Dia mencoba menahan diri untuk tidak membayangkan sesuatu. Namun, dipeluk oleh Jack dengan sangat erat, dia tidak bisa menghentikan pikiran itu muncul di benaknya, dia juga tidak bisa meminta Jack untuk menurunkannya atau mereka akan mendapat masalah jika pria kekar botak itu kembali. Jack memikirkannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian menurunkan Melody. Melody melebarkan matanya yang cantik saat dia melihat ke arah Jack dan berkata, apakah, kau berencana meninggalkanku di sini? Melody ketakutan saat itu. Dia berada di daerah asing dan bertemu 2 tuan yang mungkin berada di tingkat dewa tertinggi begitu dia tiba. Jika Jack mengabaikan dan meninggalkannya, dia pasti akan mati jika pria kekar itu kembali. Jack tersenyum pahit sebelum dia berjalan untuk mengambil token dari pinggang pria itu dan cincin bela dirinya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, saya hampir lupa untuk mengambil piala saya. Orang ini seharusnya memiliki kecakapan bertarung yang cukup tinggi dan mungkin ada beberapa item bagus di ring bela dirinya. Melody merasa malu sebelum akhirnya santai. Lagi pula, itu bukan dunia luar dan Jack tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya di dunia asing itu. Akan sangat bagus jika ada yang bisa bertahan hidup sendiri. Setelah Jack menyimpan semua item, dia mengambil Melody lagi dan terbang menuruni gunung dari arah lain. Aku ingin tahu di mana ayahku, Selena, dan yang lainnya muncul setelah mereka tiba.
Akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar bertemu dengan pria kekar seperti itu. Jika aku tidak diam-diam menyerang pria itu sekarang, aku tidak akan menjadi lawannya jika kita benar-benar bertengkar. Jack berkata dengan kerutan di wajahnya saat dia terbang. Melody memikirkannya dan berkata kepada Jack, kekuatan tempurmu telah melampaui master biasa di tahap puncak tingkat dewa sejati. Aku merasa semua orang akan aman jika kita berhasil membunuh pria botak itu. Jack ragu-ragu ketika dia mendengar ini. Dia berhenti karena dia baru saja terbang agak jauh. Apakah menurutmu aku memiliki harapan untuk membunuh pria botak itu jika aku bekerja cukup keras? Tapi aku tidak tahu apa kekuatan bertarungnya. Selama pertarungannya denganmu, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan dan jika dia menahannya, kekuatannya. Apakah itu terlalu berisiko? Dari percakapan antara dua orang tadi, mereka dikirim untuk menjaga tempat itu dan tidak ada yang memasuki daerah ini selama bertahun-tahun. Aku pikir tidak peduli dari kekuatan apa mereka berasal, mereka pasti telah melupakan tempat ini. Oleh karena itu, orang yang mereka kirim tidak akan memiliki kecakapan bertarung yang tinggi. Mereka pasti orang-orang yang ada di sini untuk pertunjukan. Melody memikirkannya sebelum mengutarakan pikirannya. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Kami tidak tahu kapan buku tebal kuno itu ditulis dan kelompok terakhir orang yang datang ke sini pasti sudah bertahun-tahun yang lalu. Tingkat dewa di Daxia dan mereka semua berhasil datang ke sini. Ini berarti Qi di tempat kami masih sangat kaya. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu tanpa orang memasuki daerah ini dan tidak ada yang akan memperhatikan apa yang disebut pintu masuk ini. Oleh karena itu, mereka yang dikirim ke sini untuk menjaga tempat ini akan menjadi tentara lain-lain, kan? Jack juga mengangguk setelah mendengar ini. Kamu benar. Bahkan jika kecakapan bertarung mereka berada pada level dewa tertinggi, mungkin tidak mustahil untuk melawan mereka dengan kekuatan tempurku. Namun, itu akan sulit jika aku akan melakukan ini sendirian. Kita mungkin akan bertahan, kesempatan jika ada beberapa orang di sini. Bab 1637. Ya, kami tidak tahu seberapa besar hutan ini. Jika pria kekar itu kembali dan menyampaikan berita bahwa banyak orang telah menerobos masuk dari Daxia, saya khawatir semua orang yang memasuki area ini, termasuk keluarga putih Anda, akan dibunuh. Melody memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia memikirkannya dan melanjutkan, oleh karena itu, mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu dapat membunuh pria kekar itu? Maka kita akan aman jika ini adalah tempat yang sepi dan orang-orang dari pasukan mereka tidak terlalu memperhatikannya, tempat ini. Mari kita lihat apakah kita bisa mencoba menerobos ke tingkat dewa pamungkas terlebih dahulu. Bang bang bang. Pada saat ini, suara orang berkelahi bisa terdengar dari suatu tempat di bawah gunung. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku melihat apakah ada cara bagiku untuk menyerang pihak lain secara diam-diam seperti barusan. Jika itu masalahnya, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil. Jack memikirkannya dan akhirnya mengambil keputusan. Lagi pula, mereka akan benar-benar berada dalam masalah jika pria kekar itu mengetahui bahwa banyak orang telah masuk dan memberitahu penguasa pasukannya. Jack yakin bahwa ada banyak master di level penembus jiwa di sana dan tidak banyak dari mereka yang mampu mengalahkan master di level dewa tertinggi, apalagi mereka yang berada di level penembus jiwa. Selain itu, reaksi pria kurus itu sedikit lambat sementara pria kekar itu gagal membunuh Melody dengan serangan palunya. Karena itu, Jack merasa bahwa kekuatan bertarung pria kekar itu mungkin persis seperti yang diperkirakan Melody yang tidak terlalu tinggi. Mereka mungkin dikirim untuk menjaga tempat itu karena mereka tidak memiliki posisi tinggi dalam keluarga mereka. Dia meletakkan Melody dan mengambil pil penyembuhan untuk dikonsumsi Melody. Ada sebuah gua kecil di sana dan aku akan meninggalkanmu di sana untuk saat ini. Lukamu akan segera sembuh dengan pil penyembuhanku. Aku akan mencobanya dan melihat apakah aku bisa menenangkan pria kekar itu. Aku akan kembali dan mencari Anda jika saya bisa menyelesaikannya. Jika saya tidak melakukannya setelah waktu yang lama, ada kemungkinan saya tidak akan kembali. Kamu tidak perlu mengambil risiko. Ini adalah hutan yang cukup besar dan kamu bisa bersembunyi untuk berlatih dengan baik. Kamu sangat berbakat. Ada kemungkinan kamu akan segera menembus level dewa tertinggi dan kamu bisa memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Saya mengatakan itu karena saya khawatir tentang keselamatan anggota sekte kejelasan tertinggi kami. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk mengambil risiko.
Kata Melody malu-malu ketika melihat bagaimana Jack menghadapi kematian dengan tenang. Lagi pula, dia merasa itu adalah risiko besar, meminta Jack untuk membunuh pria kekar itu. Jangan khawatir, saya tahu ini adalah risiko besar yang harus diambil tetapi saya harus mencobanya. Saya juga melakukan ini untuk anggota keluarga putih. Bagaimanapun, istri saya, ayah saya, pengurus rumah tangga Titus dan yang lainnya juga dalam bahaya. Jack tersenyum pahit dan sekali lagi mengangkat Melody sebelum bergegas ke gua yang agak tersembunyi di depan mereka. Beberapa saat kemudian, Jack terbang keluar dan langsung menuju ke tempat di mana suara pertempuran bisa terdengar. Bab 1638. Saat dia tinggal di dalam gua, Melody mulai merasakan penyesalan setelah Jack pergi. Apa aku terlalu egois untuk membujuknya mempertaruhkan nyawanya seperti ini? Namun, saya harus mencobanya agar sekte kejelasan tertinggi kita mendapatkan kedamaian untuk beberapa waktu. Melody merasa sedikit bersalah atas tindakannya. Bagaimanapun, Jack tidak memiliki kemungkinan besar untuk menang menurut pendapatnya. Jika pria botak itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan 1% energinya sebelumnya maka Jack tidak akan menjadi lawan pihak lain. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan menghibur dirinya sendiri. Mustahil. Bahkan jika pria botak itu adalah master di level dewa tertinggi, dia hanya akan berada di kelas 1 atau 2 dari level dewa tertinggi. Jack masih memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, aku bisa merasakan pembunuhan itu, maksud dari tampilan pria botak itu sebelumnya. Dia pasti tidak hanya akan menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam keadaan seperti itu dan dia setidaknya akan menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dia menggigit bibir merah seksinya setelah dia selesai berbicara dan bergumam pada dirinya sendiri, Jack, kamu pasti harus kembali hidup-hidup. Pada saat ini, Jack sudah tiba di tempat di mana suara pertempuran itu berasal. Bang! Saat dia bersembunyi di atas pohon, dia kebetulan melihat seorang master dari Cloud Sky Sekte, yang berada di tahap puncak tingkat dewa sejati, dibunuh oleh pria botak itu. Di samping mereka, pria lain dari Cloud Sky Sect dan seorang pria tua dari Hall of Divine Royal terbaring tak bernyawa di tanah. Sialan, mengapa orang-orang dari Cloud Sky Sect dan Hall of Divine Royal ada di sini? Jack mengerutkan kening ketika dia melihat situasi dan terdiam. Sepertinya orang-orang dari kedua kekuatan ini telah memikirkan cara untuk mengikuti mereka. Bahkan mungkin saja mereka sudah mengikuti di belakang Jack dan yang lainnya ketika mereka berada di hutan berkabut. Sudahlah. Bagus juga mereka mengikuti kita ke sini. Akan merepotkan jika mereka semua ditinggalkan di luar, terutama anggota dari Sekte Langit Awan, karena mereka mungkin akan mengambil tindakan terhadap anggota keluarga putih yang ada di luar. Jack merasa jauh lebih baik ketika memikirkannya seperti itu. Bagaimanapun, anggota dari begitu banyak pasukan telah masuk dan tidak mungkin untuk sepenuhnya merahasiakan ini selama 7 hari ini. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk merenungkan masalah itu. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana membunuh pria botak dan kekar itu. Setelah pria botak dan kekar membunuh pria tua dari Cloud Sky Sect, dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya lebih dari satu orang telah masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka menemukan pintu masuk ke tempat suci ketika itu disembunyikan dengan sangat baik? Tidak ada yang terjadi ketika yang lain dikirim untuk menjaga tempat ini selama ini, bertahun-tahun tapi begitu banyak orang telah masuk saat kami berdua menjaga area ini. Kami sangat tidak beruntung. Untungnya tidak ada master di tingkat dewa tertinggi karena area yang ditinggalkan tidak memiliki banyak chi dan mereka tidak memilikinya, mewarisi teknik seni bela diri. Jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Petik terbalik. Suara orang berkelahi bisa terdengar dari banyak tempat lain. Pria botak itu memikirkannya dan bergegas menuju area lain di mana suara pertempuran bisa terdengar. Jack memikirkannya dan diam-diam mengikuti pihak lain. Haha, aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu dengan Tuan Putih di sini. Sepertinya bahkan para dewa membantuku. 4 orang mengepung Nash dan Selena di bawah pohon. Nash, yang berada di tahap puncak tingkat dewa sejati, memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia melihat keempat orang di depannya ini. Dia tidak pernah membayangkan bertemu Selena, menantunya, tidak lama setelah dia memasuki area ini. Bab 1639.
Selena memiliki kecakapan bertarung yang rendah dan semua orang khawatir tentang keselamatannya. Nash senang saat melihatnya. Namun, saat keduanya bersiap untuk mencari anggota keluarga kulit putih lainnya, mereka secara kebetulan ditemukan oleh 4 orang yang berdiri di depan mereka. Di antara 4 orang ini, salah satunya adalah Joel dari Cloud Sky Sect sementara yang lain adalah Matthew dari Hall of Divine Royal. 2 orang lainnya adalah master di tahap akhir tingkat dewa sejati dari Cloud Sky Sect. Nash tidak punya peluang untuk menang melawan gabungan kekuatan tempur keempat orang ini, apalagi saat dia ditemani oleh Selena, yang memiliki kekuatan bertarung rendah dan hanya akan menyeretnya ke bawah. Nash yakin dia masih punya kesempatan untuk kabur jika menghadapi 4 orang ini sendirian. Namun, jelas sulit baginya untuk melarikan diri sendiri dan meninggalkan Selena. Ayah, apakah orang-orang ini kuat? Selena belum pernah bertemu Joel dan yang lainnya. Dia khawatir ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Nash. Mereka sangat kuat. Ada 2 master di tahap akhir dari tingkat dewa sejati sementara 2 lainnya adalah master sekte dari Sekte Langit Awan dan master aula dari Hall of Divine Royal. Saya yakin Anda tidak perlu aku memberitahumu tentang kecakapan bertarung mereka. Nash berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia jelas tahu bahwa kekuatan bertarung Selena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pihak lain. Selain itu, keempat orang ini telah sepenuhnya menekan fluktuasi tubuh mereka. Karenanya, Selena tidak dapat melihat situasi kecakapan bertarung mereka. Ekspresi wajah Selena menjadi semakin gelap ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa keempat orang di depannya ini bukan orang bodoh, tetapi dia tidak pernah berharap mereka menjadi bos dari 2 musuh mereka. Salah satunya adalah Master Sekte sementara yang lain adalah Master Aula. Selena hanya ragu sejenak sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Nash, "Ayah, kamu tidak perlu terlalu peduli padaku, kamu harus melarikan diri sendiri. Jika kamu harus menjagaku, kita berdua akan berakhir mati. Jika kamu melarikan diri sendiri, kamu mungkin memiliki harapan untuk selamat karena kamu memiliki alat spiritual tingkat tertinggi. Kamu hanya perlu meminta Jack untuk membalaskan dendamku ketika kamu menemukannya." Tidak mungkin. Namun, Nash memiliki ekspresi tegas di wajahnya. "Kamu menantu perempuanku, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Jack nanti jika aku melarikan diri sendirian? Tidak mungkin aku akan menyetujui ini. Aku pikir aku akan menghentikan mereka dan kamu dapat melarikan diri sendiri. Aku akan melakukannya, tunda mereka dan coba beri kamu waktu untuk melarikan diri. Kamu masih muda sementara aku sudah tua. Tidak masalah jika aku mati." Haha, ini pemandangan yang sangat menyentuh. Matthew mulai tertawa keras. "Sayangnya, apakah kamu pikir kamu mampu menghentikan kami berempat? Jika putramu ada di sini, bukan hanya kami berempat, kami tidak akan menjadi lawannya bahkan jika kami berempat lagi. Namun, kamu sangat tertinggal dibandingkan dengan putramu. Pastinya, istri Jack terlihat memukau dan sebanding dengan Melody Lawson. Dia bahkan terlihat secantik Helena dan Daniela. Aku sangat ingin mencoba seperti apa selera wanita seperti dia." Joel menyeringai karena dia sangat bahagia. "Wanita Jack. Haha, kamu benar. Aku tidak terlalu menyukai istri orang lain, tapi Jack adalah pengecualian." Matthew juga tersenyum dingin. Ketika Jack membunuh begitu banyak anggota Hall of Divine Royal mereka, dia benar-benar ingin tahu seperti apa ekspresi wajah Jack jika dia mengetahui bahwa istrinya telah meninggal di tangan mereka dan bahkan dimanfaatkan oleh mereka sebelum dia meninggal. Bab 1640. "Ayah, kamu harus pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan bunuh diri di sini." Selena menggertakkan giginya dan berteriak pada Nash. "Tidak mungkin, bukankah kamu bertindak tidak rasional? Kamu adalah orang yang harus pergi karena aku sudah pada usia ini. Ketika aku diracuni oleh Lily yang kejam sebelumnya, aku sudah melihat kehidupan dan kematian masa lalu ketika aku berpikir bahwa aku sedang sekarat. Karena itu, aku tidak takut mati. Kamu berbeda. Kamu masih muda dan kamu masih memiliki umur panjang dengan Jack. Kamu harus bertahan demi Kylie. Apakah kamu mengerti?" Nash berkata kepada Selena dengan ekspresi tertentu di wajahnya saat dia memegang pedangnya dan menatap 4 orang di depannya dengan waspada. Ekspresi wajah Selena sedikit goyah saat mendengar nama, Kylie. Dia jelas mulai ragu. Check me. Ada cukup banyak orang. Ada 6 orang di sini. Tanpa diduga, seorang pria kekar tanpa rambut datang terbang dari hutan pada saat ini.
Dia memiliki palu besar di tangannya dan menatap orang-orang di depannya dengan dominan. Ayah, Selena. Jack terkejut ketika melihat orang-orang di bawahnya bersembunyi di pepohonan. Dia tidak pernah menyangka ayahnya dan Selena akan bertemu dengan Matthew, Joel, dan orang-orang mereka. Siapa kamu? Joel dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat pria botak itu. Cara orang ini yang samar-samar membuat Joel sedikit khawatir. Siapa yang tahu dari keluarga kecil mana orang ini berasal? Mengapa? Apakah Anda berencana membuat masalah di sini? Anda ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Seorang lelaki tua dari Cloud Sky Sekte tersenyum dingin dan perlahan berjalan menuju pria botak itu. Anak muda, menjauhlah jika kamu adalah orang yang bijaksana. Kamu harus bunuh diri untuk berpikir bahwa kamu dapat mencampuri urusan Sekte Langit Awan kami dan Aula Kerajaan Ilahi. Haha, arogansi seperti itu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkan wanita itu, aku di sini untuk membunuh kalian berenam. Pria botak itu berkata dengan suara serak dan dia berjalan mondar-mandir sambil membawa palu besarnya. Dengan setiap langkah yang dia buat, jejak kaki yang dalam muncul di lantai. Nada yang arogan, kamu pasti ingin bunuh diri. Pria tua itu muncul di depan pria botak itu dalam sekejap dan langsung meninju ke depan. Cepat dan sulit bagi orang normal untuk menghindari pukulannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pukulannya meleset dari sasaran setelah dia meninju ke depan. Pria botak di depannya telah menghilang. Mustahil. Orang tua itu sangat terkejut. Dia mendongak dan sebuah palu besar menghantamnya. Hati-hati. Joel langsung berteriak keras saat lelaki tua itu meninju ke depan. Dia bisa melihat jalur perjalanan pria kekar itu dan pria itu sangat cepat. Dia bergegas ke udara dalam sekejap dan menabrak lelaki tua itu dengan palu di tangannya. Sudah terlambat pada saat lelaki tua itu berhasil menyadari apa yang terjadi, dia meledak setelah dihancurkan oleh palu. Kecepatannya terlalu cepat. Orang ini pasti master di tingkat dewa tertinggi. Matthew melihat tanda di pinggang pihak lain dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, klan pertumpahan darah. Kami belum pernah mendengar tentang klan seperti itu. Sepertinya ini harus menjadi klan di daerah ini. Menit. Dia orang asli dari daerah ini. Joel menghela nafas ketakutan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Matthew dan ekspresi wajahnya langsung menjadi gelap. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan seorang master di tingkat dewa tertinggi. Haha, aku tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi atau aku tidak akan dikirim ke daerah yang sepi. Namun, tidak ada yang sulit bagiku, yang hampir menembus kelas 2 tingkat dewa tertinggi, untuk membunuh kalian. Pria botak itu menyentuh kepalanya dan mulai tertawa keras. Bersambung.